Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Amor Teki Zafira, dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Yang pertama ada Enmoya Miller, yang kedua ada Nabita Aulia, dan yang terakhir ada Stephen Yogatama. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang analisa kami terhadap Jan Sostek melalui ekonomi kelembagaan. Selanjutnya. Ekonomi kelembagaan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah ekonomi maupun politik. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar persoalan ekonomi maupun politik justru berada di luar domain ekonomi dan politik itu sendiri. Nah, yaitu dalam lembaga yang mengatur proses kerja suatu perekonomian maupun proses-proses politik. Dan ekonomi politik kelembagaan ini tidak hanya mengamati peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi, tetapi juga menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa seharusnya terjadi. Munculnya paham ekonomi politik kelembagaan disebabkan oleh berbagai permasalahan ekonomi yang tidak dapat dijelaskan menurut pemahaman ekonomi politik klasik maupun ekonomi politik neoklasik. Ekonomi politik klasik, sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith tahun 1776, memandang bahwa masalah ekonomi hanya dapat diselesaikan dengan mekanisme pasar, di mana keseimbangan penawaran atau supply dan permintaan atau demand akan terwujud melalui pasar persaingan sempurna, informasi sempurna, dan hal ini digerakkan oleh teori tangan tidak terlihat atau kita kenal sebagai teori invisible hand. Dan apalagi saat ini terjadi gelombang krisis keuangan yang menerpa dunia, di mana mainstream ekonomi yang berpijak pada asumsi-asumsi ekonomi klasik membuat pendekatan ekonomi klasik semakin dipertanyakan eksistensinya. Karena itu, studi ekonomi kelembagaan semakin memperoleh tempat sebagai pendekatan alternatif bagi ekonomi dunia saat ini. Dan ekonomi politik kelembagaan dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru. Ekonomi kelembagaan lama itu sebagai cabang ilmu ekonomi yang tidak memiliki teori dasar ekonomi ortodoks ekonomi klasik atau neoklasik. Kemudian dia juga menentang pemikiran neoklasik karena dianggap tidak memasuki sisi-sisi humanistik dalam pendekatannya, dan merupakan perilaku ekonomi yang didorong oleh pertimbangan dan perasaan yang secara umum berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Dan di dalam ekonomi kelembagaan lama itu ada teori neoklasik ekonomi yang dalam menekan pada mekanisme pasar serta bangun pendekatan teori dan asumsi. Adanya informasi yang sempurna yang didapatkan oleh pelaku ekonomi dan tidak adanya biaya transaksi atau zero transaction dihadapi oleh pelaku ekonomi atau persaingan sangat sempurna. Dan yang terakhir, setiap pelaku ada yang lama dan keluar masuk pasar. Dan selanjutnya mengenai ekonomi kelembagaan baru akan disampaikan oleh rekan saya, Moreta. Baik, selanjutnya ada ekonomi kelembagaan baru. Terima kasih sebelumnya, rekan Tata. Baik, yang pertama dalam ekonomi kelembagaan baru ini ada juga teori NIE atau New Institutional Economics yang hadir karena mampu memodifikasi, mengembangkan, dan membuka kotak hitam atau black box dari lemahnya aplikasi penggunaan teori New Classical Economy yang sebelumnya. Nah, di dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi dalam dunia nyata, NIE menggambarkan adanya ketidaksempurnaan informasi dan adanya ketidaksempurnaan biaya transaksi. Nah, setiap pelaku ekonomi tidak dapat secara bebas melakukan kegiatan keluar masuk dalam pasar karena tidak semua pelaku memiliki informasi yang sama. Lalu ada pula kegunaan dalam konsep ini. Yang pertama adalah berusaha agar
ongkos transaksi yang tadinya rendah menjadi lebih tinggi hingga mencapai laba dan keuntungan. Yang kedua adalah untuk menguji hubungan antara atasan dan bawahan yang di mana pada ekonomi kelembagaan sebelumnya masih mempertanyakan kenapa ada seseorang yang dapat menjadi tuan dan seorang lainnya dapat menjadi bawahan. Yang ketiga adalah untuk menganalisis bekerjanya suatu perusahaan dan penyesuaian jika menghadapi perubahan situasi, dan adanya dominasi produk yang dihasilkan. Jadi maksudnya ini semua harus ada pengawasan monitor. Nah, monitor tergantung siapa yang memiliki property rights dari perusahaan yang bersangkutan. Setelah itu perbedaan terakhir yaitu dalam ekonomi kelembagaan ini ada banyak sekali konsep di bawahnya. Yang pertama ada bounded rationality, yang kedua ada asymmetric information, yang ketiga ada principal agent theory, yang keempat ada institutional change, yang kelima ada social capital, yang keenam property rights, ketujuh hierarchy, kedelapan integration, yang kesembilan ada corporate governance, dan yang terakhir ada profit sharing. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan konsep good corporate governance karena ini yang artinya mengatur bahwa hubungan antara pihak kepentingan atau stakeholder seperti pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Selanjutnya. Nah, PT Jam Sostek atau PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam pemberian asuransi dan perlindungan tenaga kerja. Nah, siapa yang sangka bahwa perusahaan sekelas dan sebesar ini ternyata ditemukan banyak sekali bentuk pelanggaran yang tidak sesuai dengan Good Corporate Governance atau GCG. Adapun bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain, pertama, Jam Sostek membentuk dana pengembangan program jaminan hari tua atau JHT sebesar 7,24 triliun yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2004 tentang pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja. Yang kedua, Jam Sostek itu kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Pada laporan keuangan tahun 2011, potensi penerimaan Jam Sostek yang hilang mencapai 36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuannya. Yang terakhir, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan menemukan Jam Sostek belum menyelesaikan aset X investasi bermasalah, yaitu jaminan medium term notes atau MTN. Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah X jaminan MTN PT Sabta Pranajaya senilai 72,25 miliar dan aset X jaminan MTB PT Volgren Indonesia. Adapun bentuk pelanggaran ini kini membuat Jam Sostek tidak lagi diperkenankan memberikan jasanya dan saat ini dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan yang ditunjuk pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan terhadap tenaga kerja melalui jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Next. Nah, teori-teori yang kita gunakan ada dua. Pertama, pendekatan teori Gardner-Mardell, di mana Gardner-Mardell juga berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan proses sebab-penyebab sekuler yang dimana membuat yang kaya itu mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Nah, hubungannya dengan kasus yang kita gunakan, di mana Gardner-Mardell mengatakan bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terhambat. Terlihat dari kasus yang kita gunakan, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran adalah petinggi-petinggi Jam Sostek. Sementara berarti terbukti kalau misalkan yang kaya semakin kaya, sementara mereka yang tidak diuntungkan malah semakin buntung. Selanjutnya, oleh Moya. Oke, jadi teori selanjutnya yang kita gunakan untuk menganalisa kasus Jam Sostek tersebut adalah teori dari Joseph Schumpeter, di mana ia mengatakan bahwa ia cenderung mendukung intervensi negara terhadap sektor industri, di mana industri ini adalah yang melewati proses manufacturing, jadi terjadi proses pengolahan. Jadi menurutnya industri itu merupakan tulang punggung perekonomian negara. Nah, dari kasus di atas terlihat bahwa negara itu berperan penting dalam sektor industri. Pada kasus Jam Sostek, di mana Jam Sostek ini menjadi jaminan masyarakat Indonesia yang menjadi tulang punggung perekonomian negara Indonesia juga.
Nah, menurut kelompok kami, apabila ditelaah lebih lanjut, kasus jam sostek ini justru membuktikan bahwa adanya intervensi negara yang terlalu besar tidak akan selalu menguntungkan negara tersebut, dan kita tidak dan justru bertolak belakang dengan teori dari Joseph Schumpeter ini. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan jam sostek, terbukti bahwa intervensi negara yang tadi telah dijelaskan itu justru bisa merugikan negara. Selanjutnya. Oke, jadi kesimpulan dari keseluruhan materi kita hari ini adalah intinya ekonomi kelembagaan itu adalah ekonomi yang menekankan pada hak kepemilikan. Tapi ternyata dalam prakteknya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan seperti faktor sosial, politik, dan lain-lain. Seperti kasus jam sostek yang telah kami jelaskan sebelumnya, apabila dianalisis dengan konsep serta teori ekonomi kelembagaan baru dan lama, terlihat bahwa intervensi negara serta individu dan kelompok yang memiliki faktor produksi atau hak kepemilikan berkontribusi sangat besar pada perekonomian negara dan bahkan merupakan termasuk salah satu tulang punggung perekonomian negara. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga dapat diterima baik oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.